Oke gengs, apa kabar? Selamat hari Senin. Gimana IHSG-nya? Hijau nggak? Merah lagi ya? Balik lagi ya? Ya begitulah. Lah ininya ya udah inilah ya, udah kadung. Udah kadung, tinggal beberapa hari lagi ya. Oh ya, nanti mungkin di akhir bulan ini kita ngobrol-ngobrol ya, curhat seperti biasa ya, curhat saham mungkin di beberapa platform gitu ya, supaya teman-teman bisa tune in lebih enak ya kan, tune in lebih enak gitu ya. Oke guys, jadi kita akan bahas saham-saham properti konstruksi yang uget-uget gitu ya. WSKT dan kawan-kawannya katanya mulai seru katanya ya kan. Lalu ada list saham-saham oleng-olengan ya, kita lihat ya. Oke, lanjut guys, lanjut. Ya. Kita lanjut, setelah itu kita masuk ke pertama, mungkin kita ngomongin Adi Waskita, saham-saham konstruksi ya. Tapi sebelumnya kita ngobrolin tentang ini dulu ya. Jadi seperti yang kalian lihat guys, masih turun ya, dan ini turunnya lumayan ya. Kemungkinan menuju area 59518 ya guys ya. Jadi memang nggak kuat nih di di area-areanya, dan terbukti sekarang udah 2 kali ya bahwa averages-nya ini menjadi resistennya, which is ini not so good ya. Kalau udah averages-nya menjadi resistennya tuh not so good ya kalau menurut gua gitu ya. Apalagi kalau dia tembus dari 5884, mungkin dia baru akan ada pantulan di 57 ya. Apalagi tembus dari sini ya, 58 atau 5884 sini ya. Mungkin dia baru ada mantulan di sini ya, 5700. So be careful ya guys ya, kalau menurut gua, karena ini menandakan bahwa dia akan sideways nih guys ya. Nah, mudah-mudahan sideways-nya nggak nyampe jauh-jauh ya guys ya. Mudah-mudahan nggak nyampe 54 atau 55 gitu ya. Karena kalau di sini jebol dari 57-nya guys, jadinya dia akan ke 5700 kalau di monthly. Oke? 5500 ya. So be careful ya guys ya. Nah, kalau kita lihat juga memang dari sini ya guys ya. Dari ini seasonality-nya memang IHSG nggak begitu bagus ya di bulan April ini, apapun di bulan Mei ya guys ya. Di sini udah merah guys, merah-merah tipis lah kayaknya nih di akhir-akhir terakhir ya. Kalau naik, wow, surprise kalau naik ya. Di Mei kayaknya juga peluangnya juga 3 merah ya dari 5 tahun terakhir. Di sini mungkin kemungkinan merah ya. Ya, kemungkinan besar. Nah, Juni, Juli mungkin all around, mudah-mudahan hijau sampai Desember ya. It's a good timing. Oke guys. Nah, dari situ guys kita bisa lihat bahwa komoditinya tuh kayak gimana sih. Pertama nikel. Nah, nikel tuh lagi mau naik ya guys ya, tapi kalau menurut gua kuncinya di 17.000. That's why Antam, Inco dan segala macam mulai uget-uget dikit ya, menandakan bahwa dia baru keluar dari breakout yang pertama, sideways pertama. Lalu mudah-mudahan bisa keluar dari sideways yang batas atasnya, which is 17.000. Kalau dia keluar dari 17.000, wadidaw, mungkin bisa ke arah 18.000-nya. Ya, lalu setelah itu kita masuk GBP USD kok ya, XAU atau gold gitu ya guys ya. Ini yang menandakan bahwa MDKA mulai uget-uget ya. Nah, ini tinggal ditunggu aja. Kalau gua bagus banget ini ya. Di sini ini tanda-tanda continuation, mudah-mudahan dia loncor habis itu ya, tembus dari 1796 menuju 1815, 1817 ya, mudah-mudahan lancar naik ke atas ya. Kita tunggu. Suspek gua adalah kuncinya adalah di hari Rabu nanti ya, karena atau hari Kamis ya, karena Mr. Powell dan Mr. Biden akan mengumumkan secara detail kebijakannya ya. Oke. Lalu setelah itu kita crude oil ya. Kita lihat bahwa crude oil ya agak turun ya guys ya. So hati-hati ya antara Elsa dan Akra gitu ya. Kalau dia bisa bertahan sih nggak apa-apa. Yang seperti gue bilang kemarin naik ya. Kalau di atas 62 mungkin kita boleh ambil sampai di atas 66. At the end ternyata hari ini dia turun lagi. Jadi menurut gue nggak begitu bagus ya. Jadi kita harus hati-hati. Lalu setelah itu ada Newcastle. Newcastle juga sama ya guys ya. Kita lihat di sini
Nah, ini dia nih. Ya. Teng. Nah, lagi munjrot ya. Munjrot ya. Tuh. Ya, jadi harus hati-hati yang punya Adro, PTBA dan segala macam. Hati-hati. Adro mungkin karena dia mau rups mulai deh naik ya. Mungkin mudah-mudahan dia berharap ada dividen ya kan. Nah, mudah-mudahan enggak gitu ya. Jadi mudah-mudahan enggak. Mudah-mudahan naik ya. Mudah-mudahan naik dan bisa membuat cuan buat kalian gitu ya. Lalu itu Newcastle, lalu kita ke crude palm oil. Crude palm oil ya guys. Nah, ini lagi ada pantulan ya guys ya. Jadi kalau misalnya dia bisa mantul, mudah-mudahan bisa naik ke 4140. Lumayan nih lonjakannya, tapi 2 hari kemarin turun ya. Tapi kalau selama di atas 3878 ya, is a good signing. It's a good sign gitu ya. Good sign menuju 4100. Oke. Lanjut, setelah itu kita akan bahas mengenai saham-sahamnya. Ya, yang pertama tadi kita akan bahas mengenai Waskita ya guys ya. Tadi si Om Yusa bilang bahwa uget-uget ya. Kenapa uget-uget ya? Pertama hijau, dari flatnya hijau. Kalau gua akan tunggu nih. Ya, akan tunggu ya keluar di atas 1175 atau 12200 mungkin baru akan gua ambil ya. Kenapa? Lihat nih guys. Pernah kejadian kayak gini, keluar juga. Sama ya. Keluar merah besok dan merah masuk lagi ke dalam. Ya, nah ini juga nih jadian naik merah lagi ya, jadi hati-hati ya. Ini juga set merah lagi. Nah jadi kalian harus hati-hati, jangan kepancing dulu, biarin aja, tungguin aja sampai 1200 ya. Kalau kalian mau cicil monggo ya, monggo, tapi cicilannya dikecilin, jangan banyak-banyak. Ini aja 200.000 ya. Nah itu Waskita. Lalu Adi ya. Adi guys, Adi juga sama guys ya. Tapi ingat, ini pernah kejadian kayak gini sekali, 2 kali ya. Yang dimana dia breakout ya, terus turun lagi ya. So kalian harus hati-hati ya guys ya. Bagus kalau di atas 1200 juga sama nih guys ya. Tapi kalau kalian mau cicil tadi yang gue bilang ya, cicil aja dikit-dikit. SL nya kalian taruh di 1095. Kalau dia tembus lagi dan dia nggak turun lagi ya, koreksi dan dia nggak turun lagi, cari pijakan. Mudah-mudahan jalan lancar ya. Nah jadi intinya itu. Lalu setelah itu ada Wika. Wika juga sama ya guys ya. Ya ini malah belum ya, belum ada apa-apa ya. Kalau gua akan tunggu dia di atas 1500 atau 1600-nya menuju 1700 ya. Oke, lanjut setelah itu Adi, Wika, Weton. Weton juga sama ya guys ya, masih flat ya. Kalau gua nggak akan cicil gitu, ambil dari bawah, terserah. Kalau gua sih enggak ya, terserah kalian prinsipnya mau gimana gitu ya, mau ngikutin siapa. Kalau gua mendingan udah jalan baru gua ambil ya. Oke, lalu setelah itu ada WG. WG juga sama ya guys ya, masih turun ya, lihat ya, masih turun, membentuk lower high lower low, dan kemungkinan akan tes lagi ke 195 di sini ya. Kita lihat kalau dia bisa tembus dan tembus di atas 216 baru gue liatin ya. Lalu setelah itu ada ini apa sih? Oke. Lalu setelah itu WG, Weton udah, WSBP. Ya juga sama ya guys ya. Tungguin aja di atas 214, nggak akan ketinggalan kok. Beneran. Lihat ya, kalau memang dia lancar ya, lo ambil dari sini. Sama nih prinsipnya, lo ambil dari sini, masih dapat berapa persen nih? 220 sampai 351. Lumayan tah? Ya. Nih, taruhlah lo ngambilnya dari sini tuh. Masih dapat 43%. Jadi santai aja 50%. Ya. Jadi santai aja guys, ya, jangan terburu-buru, ya. Lalu Weton tadi, Weton juga sama ya guys ya. Ya, udah flat ya Om gitu ya. Kalau naik nanti kan gue bilang nih, naik di atas 310 ya mungkin lah, oke lah. Masih dapat kok nyampe 600, 524. Ya, mudah-mudahan ya. Oke, kan ini mulainya arahnya dari bawah ya. Mudah-mudahan nyampe sini ya, nyampe lah 600 mudah-mudahan ya kalau naik, ya kan? Oke, lalu PTPP. PTPP juga sama ya guys ya. Gua akan nunggu dia kalau dia di atas 1410
ya. Kalau dia di atas 1410 mungkin gua akan beli gitu ya. Target pertama di 1000, 1600, 1800, 2200. Oke. Lanjut, setelah itu ada buy on mantul. Yang pertama gue udah take out ya TPIA-nya. TPIA-nya jebol, I think. Ya, jadi gue udah di bawah 1100 ya ditutupnya. Jadi gue bilang kan 1150 gue take out gitu ya. Dan ini udah di 1100. Kemarin ada naik-naik nggak kuat, turun lagi jebol. Mungkin ada pantulan di area 9775 ya. Jadi gue nggak akan ikutin dulu ya guys ya. Lalu setelah itu ada good. Good masih oke ya guys ya. Goodnya beda. Good good. Ini kita Indonesiakan aja nih. Mana dia Indonesia? Nah, ya good. Ya, mudah-mudahan naik ya guys di atas 1775, target 1760 dan 1800 ya. Kalau dia naik lagi SL-nya di bawah 1685. Lalu setelah itu ada Humi. Ya, mudah-mudahan mantul ya guys dari 2180 dan 2200 sampai 2400 atau 2500. Lalu ada shots. Lancar jaya, main terus. Mudah-mudahan nyampe 460 450 ya. SL-nya di bawah 414, target belinya di 426 ya. Kalau kalian mau tunggu pantulannya lagi monggo ya. Oke, lanjut setelah itu ada SIM. Simpak lagi koreksi tapi masih naik aja ya kan. Tunggu aja, kalau besok mantul boleh diambil 545, SL di bawah 525, target 600 ya guys ya. Lalu setelah itu ada SMRA. SMRA guys. Nah, hari ini agak deg-degan ya. Tapi kalau menurut gue sih oke-oke aja ya. Apalagi kalau dia bisa tembus 1110-nya ya. Targetnya 1010 ya. Targetnya bisa sampai 1100 ya. SL-nya di bawah 960 ya. Hati-hati dipasang, kalau udah naik lagi baru dicicil lagi dan segala macam. Oke, lanjut setelah itu ada GJTL. GJTL guys, GJTL. Ya, kalau tembus seru nih. Kalau tembus 965 seru nih, bisa nyampe 1100. Ya, kalau tembus ya. SL-nya kalian taruh di bawah 930, kalau tembus seru nih guys ya. I'm telling you. Ya, lalu ada LPKR, LPCK. Lipo yang ono di suspend ya, tapi yang ini masih aja jalan. Mudah-mudahan nyampe 226 lagi ya. Hati-hati ya guys ya. Ini koreksi dulu 206. Lalu bisa naik ke atas. Lalu ada LPCK guys. LPCK ya. Turun ya. Kalau besok mantul 1290 boleh diambil. Target pertama 14.500 atau 1.500 dan 15.55. Ya, bentuknya udah oke banget kalau menurut gua. Mudah-mudahan lancar jaya. Lalu setelah itu SL-nya taruh mana? 1270 ya. Kalau mantul 1305 boleh diambil. Ya, 1500 ya, dihitung ya. Risk reward-nya. Lalu setelah itu ada LPCK, LPKR, ada ERA retan nih. Ya. Ini 595 SL-nya guys. Belinya tuh kalau di 645. Targetnya lumayan jauh nih, tapi kalau menurut gua nyampe 700-nya oke lah kalau dia bisa tembus dari 645-nya. Ya. Oke, SL-nya di 615, 625 ya. Lalu itu ERA guys, itu ERA. Lalu ada Pebit, Keren dan Cevin. Pebit ngambil belum? Udah ketinggian ya. Kalau kalian mau swing jangan ya, jangan ya. Nih kayaknya sampai 2000 nanti koreksi nih, atau besok nih koreksi ya. Jadi harus hati-hati guys. Kalau dia koreksi ya di atas 1800 mantul lagi boleh lah, target 2200 ya. Itu Pebit. Lalu ada Keren. Hati-hati ya guys ya. Kalau dia koreksi ya guys ya. Tungguin aja pantulannya buat yang swing di 115 atau di area 107.
SL-nya di bawah 100 ya guys ya. Lalu setelah itu ada Shevin Klepan Finance. Ini juga seru ya guys. SL di bawah 300, beli di 316, target area 342 dan 400. Oke. Lanjut setelah itu ada CTTH. Citata ya. Cita-cita. Beli di 76 ya guys ya. Ini buat copetan aja sih kalau menurut gue ya. Kalau kalian bisa dapat di 72 yang swing oke lah. Tapi hati-hati ya jarum-jarumnya ya. Dan ini kalau dia memang jalan lagi guys, bisa nyampe 85 guys ya. Mudah-mudahan ya. Itu cita-cita ya. Lalu setelah itu ada cita-cita, ada MDKA. Ya, MDKA seperti yang gue bilang ya, Merdeka Copper Gold ini ya, dia ngikutin banget nih sama chartnya yang tadi XAU ya. Jadi kalau tembus 2500 baru seru ya guys ya, bisa nyampe 2800. Kalau XAU-nya naik, ini kayaknya bakalan naik nih. Jadi kayaknya dia menjadi leadingnya nih sekarang ya. Hati-hati kalau dia breakout, nggak jadi mantul di 2500 ya guys ya. Jadi kalau dia nggak mantul atau mantul ke bawah lagi di 2500, kalian harus hati-hati ya. Boleh beli di mana Om? 2500 mendingan. Oke. Lanjut setelah itu, oh iya gue lupa. Jadi tadi verdictnya waskita, lupa ya gue. Masih kecil-kecil ya jalannya. Jadi tunggu breakout mendingan ya. Spekulatif buy oke. Tapi cicil dan know the risk kalau misalnya dia kemungkinan turun lagi. Jadi cicilannya kecil-kecil aja ya guys ya. Lihat yang uptrend, jangan yang flat atau downtrend. Jadi kayak tadi tuh Wika masih flat, WG masih flat, ini masih flat, jadi jangan lihat. Mendingan dilihat mungkin waskita ya. Apa tadi tuh ya, ada beberapa yang lumayan bagus udah mulai breakout dari averagesnya. Oke guys. Nah, lanjut ya kita ya. Gue jadi lupa ya. Lalu setelah itu ada Mika dan Tins. Mikaan. Ya, ini kalau menurut gua kalau di atas 2800 ya baru oke. Ya. Target 2890 ya. Nih kalau di atas ini 2800, mungkin 2000 berapa nih? 29 sampai 3000 lah. Ya, itu Mika. Lalu Silo malah lebih cakep ya guys ya menurut gua, karena sudah uptrend, dia lagi koreksi, SL-nya ditaruh di 63 ya, tembus 7000 boleh diambil, targetnya bisa 7725 ya. Jadi 10-12% masih dapat. Lalu setelah itu ada Tins juga masih uget-uget ya. Uget-uget 1, 2 ini sama nih ya. Jadi kalau gua akan melihat bahwa ya cicilan pertama oke lah, SL-nya ditaruh di 1560 gitu ya guys ya. Hati-hati kalau dia breakout lagi turun ke bawah ya, atau turun false breakout ya. Nah, kalau misalnya gua akan tunggu dia lebih kencang lagi kalau dia di atas 1770 ya. Lihat ya. Nih. Tuh. Ya. Waktu itu juga di sini nih. Ini juga Nah, kalau dia turun lagi ya berarti nyampe sini nih jempolnya ya. Nah, kalau misalnya dia naik ya oke lah, nanti kita ambil target tingginya aja ya. Ya, pertama target sini dulu lah, 2455. Oke, itu Tins. Lalu setelah itu ada Koni. Ada yang nanya, Koni gimana Om? Koni ya elah, udah gue bilang Koninya hati-hati besok ini, nanti kayak modelnya kayak gini nih. Tuh, wah gak pat. Tuh, wah gak pat. Alah, selesai loh kalau di ARB-in. Mendingan TP aja guys. Hati-hati ya. Ini banget deh. Pokoknya riskan banget ya. So, jadi lanjut setelah Koni, MDKA, Mika udah, Tins udah, Silo udah, Mepau menurut gua lucu nih ya. Kayaknya mau jalan lagi, tapi kayaknya sabar dulu ya guys ya. Jadi bentuknya sama nih. Set, mudah-mudahan. Tapi kalau dia jebol dari 136 harus hati-hati ya. Mungkin baru ada pantulan di 119. Kita tungguin aja guys. Mudah-mudahan nyampe 182 or even higher. Nih kayak yang di sini mudah-mudahan nyampe even higher. Jadi mungkin bisa nyampe ke arah 195-200. Ya.
Hati-hati ya guys ya, karena ini goreng-gorengan tidak begitu liquid ya. Itu MPAU, lalu ada MMLP, Mega Manunggal Property. Nah, ini juga seru ya guys ya. Mudah-mudahan dia mantul ya, ini tes support ya. Kalau 1-2 hari ini mantul 420, mudah-mudahan bisa ke 450-nya. SL kalian taruh di 414. Lalu setelah itu ada Tebik. Tebik guys, Tebik ya, Tebik lucu juga. SL di bawah 2530, mudah-mudahan mantul di 2620-nya, target ke 3000. Lalu setelah itu di Medco tes support, kalau besok mantul lucu nih untuk dibeli ya, target 700 aja dulu ya, tes support. Kalau mantul boleh diambil ya, tunggu 700. SL di bawah 585. Hati-hati ya. Banyak rintangannya nih ya. Ya, hati-hati. Lalu setelah itu ada CSRA. CSRA juga tes support. Nah, kalau dia mantul boleh lah sampai 344 guys, atau 372 ya. SL di bawah 310 dan 298. Oke. Lalu setelah itu ada PSSI. Ini seru nih ya. Mudah-mudahan mantul ya guys, di atas 232 sampai 2,5 ya. SL kalian taruh di bawah 222 atau di bawah 228 kalau dia breakout besok ya. Mudah-mudahan lancar ya PSSI-nya ya, seru ya. Lalu setelah itu ada SNLK. Ini udah tinggi sih guys, tapi lumayan nih, Lakeside Sunter. Ya, kalau dia koreksi ke 460 monggo diambil ya. Bentuknya udah oke ya. Naik terus ya. Mudah-mudahan mantul dan naik lagi. Ingat ya, di Sunter mau bikin study Yon. Apakah akan membuat rame? Kita lihat aja. Gosip ya. Gue sih selalu news pas masukin di laci ya teman, kalau kalian mau ya tuh. Oke guys, lalu setelah SNLK guys ada Pitro ya. Pitro juga seru ya guys ya, apalagi kalau tembus 2130, atau kalian boleh coba ambil di 2040, targetnya 2130, SL-nya di bawah 2000 ya. Lalu setelah itu ada Hoki guys, Hoki ya. Mulai jalan nih guys, kalau di atas 252 seru ya, target bisa 266 atau 274 ya. SL-nya kalian taruh di bawah 246 kalau dia tembus. Kalau sekarang kalian mau ngambil ya, SL-nya ditaruh 240, targetnya mungkin daerah sini ya, 258 dulu ya. Oke guys, lanjut setelah itu ada Isat Hoki, Isat. Nah, Isat juga seru ya guys ya. SL-nya kalian taruh 6225, beli di 6625, target bisa 6900, kalau tembus bisa ke 7000. Oke. Lalu setelah itu ada permintaan. Ada Adro masih flat ya, gitu ya. Kalau dia tembus dari 1200 ya mungkin bisa nyampe 1335. Ya, hati-hati kalau cuma mentok di 1230 terus turun lagi guys, berarti tandanya masih flatnya masih kenceng ya, atau sideways-nya masih kenceng. Lalu setelah itu ada SMRA. SMRA kalau menurut gua oke ya. Ya, tadi yang gua bilang udah kita bahas ya. Lalu ada Citra. Masih flat ya guys ya. Kalau di atas 1235 mungkin baru gua ambil gitu ya. Lalu setelah itu ada Kota juga kalau di atas segini lah 442 ya. Kecuali kalau kalian mau ngambil di sini, kalau dia tembus 412 ya. Kalau tembus 412 mungkin bisa 442 ya. Kalau yang kayak gini kita tunggu besok. Kalau dia mantul lagi ke bawah, wadidaw, lupain aja dulu gitu ya. Tapi kalau dia naik lagi ke atas 438, oke lah, target 540 ya. Oke, lanjut setelah itu ada Kota, lalu ada kayu. Kota kayu jadinya ya. Kayak furniture dong. Ya, ini buat copetan aja ya guys ya. Jangan dibuat swing, hati-hati ya. Lalu habis itu ada SRTG. Naik ke puncak gunungnya guys.
Targetnya mungkin ke arah sini ya, 6.650. SL 5950, hati-hati ya. Bentuknya udah kayak begini ya. Jadi kalau menurut gue sih tungguin aja koreksi dulu buat yang swing. Ya, kalau buat yang copet juga candlenya nggak begitu nggak begitu seru gitu ya. Lalu setelah itu ada MAPA. MAPA lucu nih kalau misalnya di atas 2500 atau 2420 ya. Bisa ke area 2600, 2700 ya. Ini seru nih ya guys ya. Ya, kita lihat aja besok tembus nggak nih. Kalau dia tembus 2324 nya, koreksi dikit sampai 23, wis kita ambil lagi cus ya kan, ke 26 sampai 28. Gitu. Ya toh toh gitu ya. Lalu setelah MAPA ada Mari MAPA. Koreksi dikit. Kalau mantul di 296 boleh diambil guys. Target area 350 ya. Lalu setelah Mari ada Inco. Ya, masih flat ya tadi ya. Kalau gue sih akan tunggu di atas 48 ya. Kalau saat ini ya. Ya, kalau gue ya, itu tergantung kalian. Lalu ada BTPS. Sama ya. Kalau dia tembus mantul lagi guys ya, target area bisa ke 3630, SL di bawah 3270, beli di area 3400 ya. Lalu setelah itu ada INTP. Sama ya guys ya, kalau di atas 13.500, 13.700 oke. Atau kalau dia tembus di sini ya 13.075, target bisa ke area 13.5 atau 13.800 ya. Oke, dihitung ya berapa persennya gua nggak tahu. Monggo dihitung PR-nya kalian tuh. Oke. Lalu setelah itu ada Antam. Lagi flat ya guys ya. Kalau dia tembus dari 2.500 Xiaomi, target area 2870 dan 3170 ya. Kalau dia naik nih mungkin bisa jauh nih guys ya. Mudah-mudahan nyampe ke area-area yang kalian inginkan. Oke. Lanjut setelah itu kita lihat yang ada di sini. Ya. Tadi ada yang minta apa? Ikan megap-megap om. Udah nyangkut apa enggak ikan? Aduh, ikan. Kalau dia tembus dari 109 hati-hati ya, mending di CL aja ya guys. Ya, 109 100 tuh harus di CL aja ya guys. Mungkin baru akan ada pantulan di 7980. Ya, tapi kayak begini bentuknya udah nggak bagus sih kalau menurut gua. Lalu setelah itu ada tolong dong dibahas friend beli di 89, apa mungkin bakal baik ke atas friend. Aduh, kakak cantik lagi, matilah gua. Harus bahas dong. Nah, friend, kalau besok tembus lagi ke 78, udah lupain dulu kak, cut loss aja. Tapi kalau misalnya dia naik besok ya, ini tanda-tanda udah capek nih. Kalau besok dia naik 84 ya, hold aja dulu, mungkin bisa nyampe ke area 95 atau 91 ya. Kalau kakak tadi bilang 89 ya, daerah-daerah sini ya. Ya, kalau besok hijau oke. Tapi kalau nggak hijau, wow, wadidaw. Tunggu iniin aja dulu ya. Lalu ini apa nih? Om Powon SMBR, Powon. Ya, Powon masih flat ya. Ya, mudah-mudahan kalau di atas 545 boleh diambil ya. Hati-hati ya guys ya, jangan kepancing sama pom-pom. Liatin chartnya. Kalau kalian bisa lihat chartnya masih lower high lower low gini dan nggak mau belinya di flat ataupun beli di bottom kayak orang-orang, gue beli di bottom, gue jago, gue ini ya elah guys, dibohongin lo sama dia ya kan. Nah, mendingan lo beli di atas 555 ya guys ya. Oke, lanjut. Setelah itu ada apa lagi? Udah message request, udah. Tadi Mikan megap-megap ASI Rescue Me. Udah dong. Aki udah. Lalu BKSW BABP. Bank QNB masih turun ya guys ya. Mungkin ada pantulan 154. BABP
juga sama ya, masih turun ya. Ya kalau besok naik sih nggak apa-apa. Cuman ini udah turun nih, terbukti bahwa dia turun ya. Kalau dia bisa naik di atas 92, mungkin bisa naik uptrend lagi ya. Tapi ini kayaknya belum. Oke. Lalu setelah itu ada udah BKSW udah, please Om Sril mau cut loss, SCMA juga. Sril masih turun ya guys ya, jadi harus hati-hati ya. Lalu SCMA mau di cut loss. Kalau menurut gua kalau dia nggak bisa turun, nggak bisa naik dan mantul ke bawah lagi di area-area 186, udah cut loss aja guys. Ya kalau gua ya. Oke, lalu setelah itu tadi ada SCMA ya, mudah-mudahan ini udah flat ya, tapi kalau dia tembus lagi di bawah 1495 udah cut loss aja ya. Kalau gua ya terserah mau cut loss sebagian atau enggak gitu ya. Titip BSDE, oh ini udah puasa, terus ini udah, terus nanti di sini tolong besok OPMS. Ini udah ya semua ya. Oh ini dia. Jowit borongan Om, WMUU, Wood, Rals, OPMS, QMI. Buset deh. WMUU masih turun ya guys. Kalau misalnya mau mantul, dia harus mantul sekarang ya. Kalau enggak, kalau dia tembus 208 udah lupain aja. Lalu QMI ya, QMI tunggu ini ya, masih flat juga kayak MDKA ya kalau menurut gua. Jadi asal dia nggak tembus dari 288 oke, gitu ya. Ini lagi nunggu, lagi flat gitu ya. Lalu Rals masih oke ya. Wajar dia tiap hari Senin tuh kayak begitu guys. Tuh ya, tungguin aja. Tapi kalau kalian mau ngambil dulu, tunggu pantulannya ya. Kalau menurut gue sih masih jalan nih, lagi ngetes support dulu sebentar ya. Masih well enough untuk disimpan di weekly lah kalau gua ya, teman, tergantung kalian. Oke. Lalu setelah itu mau borongan inkonya udah, BTPS-nya udah. Om nanti jalan-jalan ke Bina Raya udah nggak dibahas. Titip asa koninya. Oke. Bina masih koreksi lah, koreksi dikit 2030 terus mantul naik lagi ke atas ya. Mudah-mudahan ya. Tungguin aja di area 2030-nya. Kalau dia jebol berarti tungguin di area 1770, tapi kalau dia jebol udah nggak begitu bagus sih biasanya. Oke, lalu asa udah nggak dibahas lama Om gitu ya. Nah, ini tinggal besok mantul kagak. Kalau dia besok mantul boleh dibeli ya guys. Kalau dia doji dulu ya hati-hati ya. Apalagi kalau dia tembus ke bawah, di bawah 1800 tutup, ini hati-hati. Kalau di bawah 2000 juga hati-hati ya. Oke, lanjut. Setelah itu asa udah, koni udah, OPMS udah, dah. Oke, sip. Itu aja guys. Semoga berguna. Have a good day, have a good night, and see you again. Bye bye.